Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita boleh bersyukur kalau kita boleh beri kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah, untuk kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saya percaya Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Karena itu terus iman yang ada dalam hidup kita pertahankan sampai kepada kesudahannya, dan percayalah akan kita nikmati satu upah yang begitu besar dan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu saat ini mari kita bersama-sama sebelum mulai ibadah kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur pada saat ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah, baik umat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah mengurangi kehadiran-Mu bagi setiap kami untuk kami menikmati hadirat-Mu. Saat ini kami percaya ketika kami boleh memperingati Engkau naik ke surga, kami percaya Tuhan Engkau menyediakan tempat bagi setiap kami semua yang percaya kepadamu. Dan sungguh kami percaya ketika Engkau naik ke surga, Engkau juga tidak meninggalkan kami seorang diri. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu itu yang hadir bagi setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab hanya Yesus Tuhan yang ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan
Roh Kudus penuhi setiap kami. Sebab kami menanti-nantikan, sebab kami tahu ketika Engkau Tuhan naik ke surga, Engkau akan menghadirkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Sebab itu kami rindu jamahan dan rahmatnya daripada Roh Kudus terus memenuhi setiap kami. Sebab kami tahu ketika Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap kami, kami akan menikmati lawatan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Siapapun mereka yang begitu menanti-nantikan Roh Kudus-Mu dicurahkan, mereka akan mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Mereka akan menikmati sukacita-Mu ya Tuhan. Mereka akan menikmati pemaruan-pemaruan yang daripada Engkau ya Roh Kudus. Oh ya rencana-Mu bagi setiap kami. Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Namun Roh Kudus Engkau berikan bagi setiap kami untuk mendampingi setiap umat-Mu Tuhan. Jika kami akan terus melangkah, dan kami akan menikmati sukacita kekuatan yang daripada Engkau. Apapun yang harus kami hadapi, kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau, kami akan kuat, kami akan cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dan bila saat ini kami terus mengeluhkan Engkau, memuji-muji Engkau, sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dipuji. Sebab Engkau Yesus Tuhan Allah kami yang perkasa, dan sungguh tidak ada yang lain. Biarlah sukacita surga turun atas setiap kami semua baik umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Engkau yang dimanapun kau berada, kami percaya sukacita surga tidak akan membatasi ruang dan waktu dimanapun kau berada. Saat ini kita akan mengeluhkan Dia, saat ini kita akan memuji Dia. Sebab hanya Yesus Tuhan Allah yang perkasa, yang layak untuk ditinggikan. Amin. Karena itu kita boleh bangkit berdiri, kita boleh bersukacita. Berikan sukacita-Mu yang terbaik, berikan pujian-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Tuhan
membuktikan bahwa kasih-Nya begitu hebat atas setiap hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami ya Tuhan, dan kami tahu Engkau ada selalu bersama dengan setiap kami berdoa. Dan sungguh kami percaya setiap mujizat demi mujizat terus bekerja dari dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau sempurna bagi setiap kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur dan percaya bahwa pada hari ini, ketika kami menyembah Engkau, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika kami menyembah Engkau, membuka hati bagi-Mu dengan iman dan percaya padamu Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami boleh mengagungkan Engkau, kami boleh membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami hanya satu Tuhan, nama-Mu diagungkan, dimuliakan, ditinggikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengar sabda firman-Mu Tuhan, urapi bagi setiap kami Tuhan. Dan setiap perkataan dari firman-Mu Tuhan, kami percaya perkataan itu adalah hidup, dan perkataan itu adalah firman, dan firman itu ada di dalam hati kami, dan firman itu yang bekerja melakukan mujizat-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Halo, shalom, puji Tuhan. Pada sore hari ini, pada hari ini kita bersama dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Kita tahu bahwa perayaan-perayaan hari besar perayaan-perayaan hari besar kita rayakan setiap tahunnya, ya. Ada perayaan Natal. Setelah Natal apa, saudara? Jumat Agung dan Paskah, dan juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan setelah itu Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sangat penting. Ada kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada kaitannya dengan perayaan tentang Paskah dan juga tentang Jumat Agung. Sekali lagi, perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada kaitannya dengan perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah. Ya, itu terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-46. Firman Tuhan demikian katanya, kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga. Jadi ketika merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat akan karya Kristus Yesus, ya. Mesias harus menderita. Mesias itu siapa, saudara? Kristus Yesus itu sendiri harus menderita dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan ini kisah ketika Tuhan Yesus bangkit, ya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus di tengah-tengah kegalauan daripada murid-muridnya, waktu itu Tuhan Yesus menampakkan dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan menunjukkan tangannya, kakinya yang tersalib, dan kemudian murid-muridnya dalam keadaan bingung melihat ini, dan kebiasaan murid-muridnya seperti waktu peristiwa yang ketika Tuhan Yesus menampakkan diri juga, mereka berkata, ini hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang, ya. Dan kemudian setelah Tuhan menunjukkan tangannya, kakinya, dan dia menceritakan Mesias, dan dia menceritakan di dalam kitab Taurat Musa dan kisah para rasul dan juga tentang Mazmur, itu sudah diceritakan bahwa Mesias harus menderita dan juga bangkit pada hari ketiga. Dan kemudian murid-muridnya dalam keadaan ketakutan itu, kemudian mereka diteguhkan oleh pernyataan Tuhan Yesus. Mesias, ingat lagi bahwa ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dia pernah bercerita memang, ya, kitab Taurat dan juga kisah para rasul dan juga tentang kitab Mazmur, itu berkisah tentang Taurat, tentang kisah tentang Mesias harus menderita dan juga harus bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Mereka baru percaya. Untuk mereka lebih percaya lagi, Tuhan Yesus bertanya, apa ada lauk di sini? Ya, mereka menunjukkan ikan bakar dan kemudian Tuhan Yesus ikut makan. Murid-muridnya terbengong-bengong melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Dan kemudian pernyataan Tuhan Yesus, pernyataan dari mulut Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan. Dan kamu adalah saksiku. Itulah hati murid-muridnya kemudian bergetar. Kamu adalah saksiku. Bayangkan ketika murid-muridnya takut, mereka melihat tandanya, yaitu dengan melihat luka yang ada pada kaki dan tangan, dan kemudian dia bercerita tentang apa yang apa yang pernah diceritakan kepada murid-muridnya tentang apa yang terjadi, apa yang
pernah terjadi diucapkan Tuhan Yesus, sekarang ini terjadi, dinyatakan bahwa Taurat Musa itu harus terjadi, yaitu dengan mereka harus menderita dan juga harus bangkit pada hari ketiga, dan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan, diberitakan kepada banyak orang. Berita tentang pertobatan mereka, dan kamu adalah saksiku. Jadi berita tentang kenaikan Tuhan Yesus begitu sangat pentingnya bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Ya, kita semua percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu suatu peristiwa yang luar biasa. Ya, dan murid-muridnya ketika itu berkata, kamu harus menjadi saksiku, ya, saksi. Dan kemudian murid-muridnya dengan hati yang penuh sukacita, mereka tadinya bingung dan melihat Mesias, dan dia diteguhkan dengan apa yang pernah diajarkan oleh Mesias, dan kemudian apa yang telah diajarkan oleh Mesias, dan Mesias itu harus menderita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan kemudian diteguhkan lagi, kamu harus menjadi saksiku, ya, kamu harus menjadi saksiku. Dan itu hati murid-muridnya begitu menyala-nyala sampai mereka berani memberikan dirinya, memberikan nyawanya bagi pekerjaan Tuhan. Karena bagi murid-muridnya, mati itu adalah untung. Kristus itu adalah hidup bagi dia. Amin. Mati itu adalah untung dan Kristus itu adalah hidup bagi dia. Dan inilah berita kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu suatu peristiwa yang luar biasa, karena kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia lahir, dia di kandang yang hina, kemudian dia anak dari seorang tukang kayu, ya. Dan ketika dia sudah mulai pelayanan dan dia diremehkan, dan dia diremehkan oleh orang-orang Saduki, diremehkan mereka. Dan ketika dia sudah mulai pelayanan dan dia dihukum, dan akhirnya dia sampai disalibkan, dia mati di kayu salib, dan sampai akhirnya dia, kita semua sudah tahu peristiwa tentang kematian. Tapi kematian itu tidak membelenggu Yesus Kristus. Yesus Kristus dia hidup, dia sampai hidup sampai selama-lamanya. Dia naik ke surga, dia turunkan kuasa Roh Kudusnya bagi kita. Jadi bagi Yesus Kristus itu sendiri adalah satu pengesahan bahwa dia ada dari surga. Amin. Dia Yesus dari surga, amin. Dia datang dari surga, dan kemudian dia pelayanan di bumi ini sebagai bentuk daripada pernyataan janjinya Tuhan bahwa Mesias harus menderita dan harus bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Dan kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa bagi kita. Ya, dia membuktikan bahwa dia hidup. Ya, jadi sangat penting bagi kita. Jadi pelayanan kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting bagi kita. Itu menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu sangat penting bagi kita. Dan bagi sebagian orang, bagi kita umat-umat Tuhan, ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita orang percaya bagaimana? Yang penting kita bagi orang percaya itu bagaimana? Dan bagi kita orang yang percaya, surga itu merupakan suatu kenyataan, realita yang ada, bukan suatu omong kosong. Ya, kalau keadaannya sedang baik itu surga.
keadaannya lagi sedang jelek, ya kita mengalami seperti hari-hari ini adalah suatu keadaan neraka, ya. Surga neraka itu bukan suatu kiasan, tetapi suatu kenyataan hidup. Kita semua harus melaluinya, kita harus bersama-sama dengan di sana. Surga itu bagi kita, anak-anak Tuhan, ya, itu suatu kenyataan yang nyata, real, ya, bahwa kita semua masuk surga, ya, bahwa kita akan kembali ke surga, ya, seperti Tuhan Yesus, dia dari surga dan dia kembali ke surga. Satu hal yang nyata, yang real bagi kita sebagai anak Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan bahwa warga negara kita adalah dari surga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Ini yang harus kita perlu syukuri dalam Tuhan. Nah, juga bahwa kita bukan hidup di dunia ini saja, tapi hidup menikmati dunia yang akan datang, yaitu di surga. Hidup di dunia itu, kita tahu bahwa semua fana di dalam dunia. Tidak ada orang yang hidup di dunia selama-lamanya hidup di dunia. Pada intinya manusia itu pada akhirnya adalah tinggal dalam dunia yang fana. Semua fana di dunia ini. Tidak ada yang tidak fana. Ya. Dulu kalian, sekarang sudah usia umur, ya, tidak bisa mengelak bahwa manusia itu pada akhirnya menghadapi satu dunia yang fana. Apakah saudara mau hidup di dunia terus selama-lamanya? Kan enggak. Ya. Mencicipi di dunia juga mencicipi di surga. Nah, itu kita patut bersyukur. Surga atau neraka itu bukan suatu cerita omong kosong, ya. Kalau seringkali kita mendengar bahwa orang-orang yang telah berseru-seru, menjerit-jerit masuk ke dalam neraka, minta Tuhan Yesus untuk lepaskan dia dari neraka. Itu bukan cerita omong kosong, itu bukan cerita yang cerita asal-asalan. Itu adalah suatu kenyataan, saudara. Membuat kerajaan surga itu membuat juga orang yang bersemangat. Kamu adalah saksiku, ayo beritakan firman Tuhan. Murid-muridnya dibakar hatinya untuk bersaksi bagi Tuhan. Sampai hari ini saya percaya kegerakan Tuhan itu karena ada umat-umatnya yang bersaksi bahwa Yesus itu Kristus Tuhan. Amin. Ya, bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Saya mengikuti, ya, orang-orang yang kita bersyukur hari ini lewat YouTuber itu bersaksi bagaimana Kristus itu Tuhan, bahwa bagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ketiga, kamu adalah saksiku dan kamu harus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kamu harus saksiku. Pertobatan, berita tentang pertobatan yaitu percaya Tuhan Yesus, dan berita tentang pengampunan dosa adalah sekali kita mengaku Yesus itu Tuhan, sekali kita selamat untuk selama-lamanya. Amin. Kita percaya bagi Tuhan, memang kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Berita Injil mulai berabad-abad diberitakan dengan kesaksian, dengan tanda-tanda heran. Saya percaya hari ini juga, meskipun kita yang mendengar berita Injil ini sudah bertahun-tahun tentang kamu adalah saksiku dan kamu harus memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Kamu adalah saksiku, kamu harus memberitakan berita pertobatan pengampunan dosa, diberitakan firman-Nya, dan kita menerima saksinya, kita menjadi saksinya Kristus. Kristus menjadi Tuhan bagi kita,
kita bersuka cita dalam Tuhan. Saya percaya berita kesaksian itu yang membakar hati kita untuk pergi. Pergi itu artinya mungkin di lingkungan kita pergi kemana? Untuk memberitakan firman. Ketika memberitakan firman, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Percaya? Percaya? Mujizat Tuhan pasti terjadi. Ini bukan pekerjaan KKR besar. Ini bukan pekerjaan untuk melayani besar, tapi perorangan, perseorangan. Kamu harus jadi saksiku. Jadi berita kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita semangat untuk kita bersaksi bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Dan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitakan kepada banyak orang supaya nama Yesus diagungkan, nama Yesus dimuliakan. Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga seperti hanya di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Tuhan berarti pergi menyediakan tempat untuk kita ketika kita meninggal bersama dengan Tuhan, satu sukacita. Kita punya saksi yang luar biasa dari Tuhan, Yesus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita tidak perlu ketakutan menghadapi kematian. Semua orang pastinya mati. Ya, semua orang pastinya mati. Tidak ada yang tidak mati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberitakan tentang hari ini ada sukacita bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, ada kemenangan, ada surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita tidak menghadapi kematian itu bukan suatu penderitaan yang luar biasa, tetapi kita dengan penuh sukacita, semangat bagi Tuhan. Hari-hari ini saya percaya kita perlu menyemangati hidup. Ya. Kalau kita tidak menyemangati hidup, kita dilindas oleh hidup. Hidup ini sulit, hidup ini perlu pergumulan, ya. Apalagi dengan keadaan sekarang, kita menghadapi pergumulan. Tapi ingat, kita harus menjadi saksi tentang Kristus Yesus yang hidup, saksi tentang pengampunan dosa. Kita harus menjadi saksi. Kita harus memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang, bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, ada gairah dalam Tuhan. Kalau kita sudah memberitakan saksi, ada semangat, ada sukacita, saya percaya hidup ini adalah satu anugerah, kesempatan bagi Tuhan. Kalau kita diberi usia sampai hari ini usia saya 53 masuk ke 54. Anugerah bagi Tuhan. Apa? Amin. Anugerah bagi Tuhan. Ya. Untuk terus bersaksi kapanpun Tuhan panggil saya bersyukur dan percaya bahwa itu anugerah daripada Tuhan. Ya, untuk bersaksi sehingga menghadapi hidup, realita hidup, kenyataan hidup memang begitu berat, tapi percayalah kalau Roh Kudus diberikan bagi kita, Roh Kudus dicurahkan bagi kita, Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus itu adalah penghibur bagi kita. Kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Dalam penderitaan kita bisa bersukacita. Amin. Dalam penderitaan kita bisa bersukacita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dihadapkan dengan harimau. Mereka dihadapkan dengan diadu. Ya, mereka boleh bersukacita dalam Tuhan. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami siksa-siksa luar biasa beratnya, tapi mereka bersukacita. Tandanya mereka mengalami aniaya adalah kubur-kubur mereka
no cross no crown, artinya setiap kubur yang ada tanda salib, ada tanda di atasnya ada mahkota, itu adalah suatu kebanggaan. Coba baca Kisah Para Rasul. Beri kesempatan kami untuk melayani Tuhan. Kalaupun aniaya, kalaupun aniaya ataupun kita mengalami kesulitan, beri aku kesempatan untuk mengalami siksaan Tuhan. Jadi tantangan kehidupan orang Kristen itu malah bukan menjauhi tantangan, tetapi menghadapi tantangan. Itu karena apa? Kamu harus menjadi saksiku, perkataan kamu harus menjadi saksiku. Tentang berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Itu dari perkataan mulutnya Tuhan, sehingga murid-murid Tuhan, mereka terbakar hatinya. Mereka mengalami apapun, mereka melihat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu penting bagi gereja Tuhan, yaitu mengingat, sekali lagi, mengingat tentang penderitaan dan mengingat tentang kebangkitannya Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan bahwa mau tidak mau, kedatangan Tuhan Yesus itu berarti mengingat kedatangan kedua kali. Kedatangan Yesus sudah pertama kali, Tuhan Yesus datang pertama kali, dia sebagai anak, lahir, dia berkarya di dalam dunia, dan kemudian dia disalibkan, tapi salib tidak bisa menahan dia dalam kubur, dan dia bangkit, dan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ketiga, dan kemudian kubur tidak bisa membuat dia terkungkung dalam kubur, kemudian dia naik ke surga, dan artinya dia sudah naik ke surga, dan dikatakan oleh malaikat, seperti hanya kamu lihat dia naik ke surga, dan juga di akhirnya dia akan turun dari surga untuk menjemput kita orang percaya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu mau nggak mau kita harus menghadapi realita, meskipun dari dulu kedatangan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi saya percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan menunda. Itu bagi kita, bagi gereja Tuhan, satu sukacita besar bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan Yesus dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggikan namamu, dan akan datang kembali. Ya, firman Tuhan berkata, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Seperti dia naik ke surga dan akan datang kembali. Luar biasa. Kedatangan Yesus kedua kali melihat jemaatnya semakin hari harus semakin dewasa. Jemaat yang dewasa itu ada 3 hal. Pertama, jemaat yang sungguh-sungguh lahir baru. Ya, lahir baru dalam Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi punya ciri kehidupan lahir baru. Yang kedua, menjaga hidup dalam kekudusan. Ya, setiap hari menjaga hidup dalam kekudusannya. Dan yang ketiga, merindukan kedatangannya. Saya bersyukur dan percaya pada Tuhan, kalau mungkin dalam dunia saja, ketika kita punya anak dan kita istilahnya waktunya, saatnya anaknya itu mau mencari jodoh, kan setidaknya kalau dalam dunia itu ada bibit bobot
bebet, ya, bibitnya bagaimana? Wah, berarti dari keluarga yang punya kehidupan yang baik, ya, asal usul keturunannya itu bibit. Bebet mungkin bobot nilainya bagaimana? Perbanding dihadapkan dengan nilai-nilainya, ya, bagaimana keadaannya, bagaimana sifatnya, akhlaknya, kemudian terakhir bebetnya, keluarganya bagaimana. Itu orang di dunia pasti akan memilih seperti itu, ya, pasti, ya, dalam kehidupan itu pasti akan memilih seperti itu. Setidaknya dalam doanya, Tuhan, kalaupun anakku sudah mulai berjodoh, ya, tidaklah menjadi salah di dalam Tuhan. Aku minta Tuhan, calon besanku adalah punya keluarga yang baik. Calon besanku punya nilai pribadi yang baik dan juga punya asal usul keturunannya yang baik. Amin. Kalau bapak-bapak yang punya sudah calon jadi anak-anak nanti, anak-anak yang sudah besar dan sedang mencari pasangan hidupnya, kan doa-doanya gitu. Apakah terus Ben pilih terserah gitu? Enggak, pasti enggak mengizinkan. Pasti harus pilih, kamu harus setidaknya begitu. Kalaupun enggak begitu, ya nyerempet lah. nyerempet lah yang seperti itu, ya, yang menghendaki seperti itu. Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Dia datang kedua kali. Dia harus kita sebagai umatnya, ya, kita harus punya bibit bobot bebek. Kita harus punya persiapan yang baik. Tentunya persiapan itu dengan kita punya kehidupan lahir baru dalam Tuhan. Ya, di dalam Injil Yohanes itu isinya tentang lahir baru. Ya, tentang kehidupan lahir baru dalam Tuhan. Menjaga hidup dalam kekudusan itu Ibrani. Kita menjaga terus hidup ini menjadi kudus. Memang di akhir zaman yang cemar semakin cemar, ya, yang kudus semakin kudus. Itu sudah terjadi dalam akhir zaman. Ya, dan kemudian kita merindukan kedatangannya. Tuhan kapan datang lagi? Kan ada satu pujian yang cukup lama. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Ya. Itu lagu yang cukup lama tapi mengingatkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan yang terakhir, Roh Kudus merupakan kebutuhan mutlak bagi tiap orang percaya. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita, ya, pasti menghadapi gelombang. Seperti ini kita menghadapi fase di mana kita menghadapi COVID-19. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita harus menghadapi gelombang-gelombang. Nah, ketika menghadapi gelombang kehidupan apapun, kita perlu kekuatan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri, tapi kita perlu kekuatan. Dan di mana itu kekuatannya? Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah hadir bagi kita, setiap kita. Ya, Roh Kudus bagi Allah untuk hadir bagi kita. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui pada waktu dan yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku dan Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perlu kita ada Roh Kudus ya, untuk kita menjadi saksi, untuk dikobarkan semangat kita. Keadaan seperti ini jangan hanya berbicara tentang COVID-19 ini seperti ini. Jadilah saksi Tuhan. Amin. Menjadi saksi Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya melihat kalau orang punya iman besar, kita mau bersaksi tentang kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Malah orang seperti itu terhindar dari namanya COVID-19. Saya katakan, saya percaya ini suatu kata-kata nubuat dari Tuhan. Malah terhindar dari segala COVID-19. Katakan amin. Katakan amin. Malah terhindar. Kita mau menjadi saksi Tuhan. Saksi, bersaksi. Dengan penuh semangat, sukacita kepada Tuhan. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Ya, sebab di dalam firman Tuhan katakan bahwa Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Ini adalah suatu perlengkapan rohani. Ya, perlengkapan rohani, kita harus menjadi saksinya Kristus. Bersaksi Kristus sampai Tuhan datang. Bersaksi Kristus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Itu memang benar. Bersaksi. Tentunya bukan dengan kekuatan kita. Dengan Roh Kudus yang ada pada kita. Kita bersaksi mengajak banyak orang bertobat, percaya pada Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang dalam keadaan ketakutan. Banyak sekarang orang dalam keadaan kegelisahan. Apalagi kalau dihadapkan dengan maut. Kita jangan takut. Artinya kita penuh percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang baik. Kita memang hidup di dunia, tapi di dunia itu bukan tempat segala-galanya bagi kita. Tapi di surga nanti hidup yang kekal. Kita mencicipi hidup di dunia, mencicipi hidup di surga. Di surga itulah yang kekal, yang disediakan bagi Allah Bapa bagi kita. Ya, kita perlu bersukacita pada Tuhan. Jadi mau mati, itu ada firman Tuhan berkata, mati itu untung bagiku. Sebab hidup itu adalah Kristus. Sebab itu aku pergi untuk menghasilkan buah. Nah, mati itu untung. Bersaksi terus bagi Tuhan. Saya percaya kalau kita bersaksi, mujizat pasti terjadi. Amin. Nah, kita kalau bersaksi kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, apapun yang kita tidak duga-duga, apapun yang kita tidak nyana-nyana, tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ya, kita berpikir untuk anak-anak PAUD bagaimana ya Tuhan, ya, untuk guru-gurunya. Kita tahu bahwa kebutuhan PAUD hampir sebagian besar di dana yang diambil dari persembahan dari persembahan ibadah, ya. Dari persembahan ibadah disalurkan ke PAUD. Kita juga masih melakukan ini dalam kondisi yang seperti ini, menyalurkan persembahan orang kepada murid-muridnya. Tapi
kita tidak tahu untuk anak-anaknya bagaimana kelanjutannya. Tapi kita terus percaya dan percaya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sehingga suatu saat ada orang yang memberikan persembahan dan untuk anak-anak dan juga untuk kebutuhan pelajaran apa jumlahnya tidak sedikit, sudah luar biasa. Saya percaya kalau kita sudah mulai bersaksi, catatannya kita harus mulai bersaksi tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Di situ perjalanan mujizat terjadi bagi kita. Saudara mau mujizat dari Tuhan? Kita harus berani bersaksi, Kristus itu Tuhan. Karena berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, itu harus diberitakan. Perihal tentang Yesus naik ke surga. Dan itu adalah berita yang utama dari segala berita-berita yang hari ini kita dengar. Banyak sekali ada anak Tuhan yang lemah, sebab itu baca firman, renungkan firman, camkan firman. Hari ini saya percaya kekuatan Tuhan lipat kali ganda turun atas kita. Lipat kali ganda turun atas hidup saudara. Dan saya percaya saudara tidak usah minta sama Tuhan. Cukup kita menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kasih kesempatan aku untuk bersaksi. Kasih kesempatan untuk aku menceritakan kebaikan-Mu. Karena saksi itu adalah perintah dari Tuhan. Firman Tuhan, kasih aku kesempatan. Kasih aku kesempatan. Tadi setelah ibadah pagi, dalam cerita-cerita, wah luar biasa. Ada seorang keluarga jemaat GBI Bait Kudus yang mau bersaksi. Kalau mungkin sekelas pendeta pun pikir-mikir menceritakan kasih Tuhan. Ya. Tapi itu luar biasa. Dia kalau dia pekerjaannya supir Grab, ya. Dia kalau Grab kan sekarang sepi toh, dan dia kadang keluar malam, ya, kadang keluar ya sore itu. Saya melihat luar biasa, dia bersaksi. Ya. Ini dalam kondisi yang sekarang ini, tapi dia bersaksi bagaimana Tuhan Yesus hidup, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang luar biasa, saudara, kesembuhannya itu tidak hanya terjadi dalam satu orang, tapi beberapa orang, ya, dalam beberapa orang. Tuhan Allah menyembuhkan, Tuhan Allah menyertai, Tuhan Allah yang bekerja, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ada orang yang matanya itu terkena kalau orang seperti kedutan gitu loh, tapi terus menerus itu. Bel palsi, orang disembuhkan. Ada orang yang mulutnya itu bau bukan main. Dan ketika itu disembuhkan, ya, dicium, kok sudah tidak bau, dicium lagi tidak bau, diceritakan kebaikan Tuhan. Sampai kemudian jam 12:30 itu ada orang berkata, aku sekarang mau percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana Pak caranya saya bisa percaya sama Tuhan Yesus? Itu jam 1 malam, saudara. Kalau tidak ada orang yang bersaksi, wah, tidak mungkin ya. Karena banyak cerita, banyak orang mengalami kebaikan Tuhan, cerita tentang kemurahan Tuhan, sehingga akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Kuncinya adalah saksinya Tuhan. Anda bersemangat untuk menjadi saksinya Tuhan? Amin. Kondisi kayak gini loh, tetap bersemangat. Dalam semangat kita, yang mengiringi kita adalah Roh Kudusnya Tuhan. Terus saksikan kebaikan Tuhan. Terus saksikan kemurahan Tuhan.
terus saksikan pertolongan Tuhan. Saya percaya kita hidup karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, inilah kita perlu merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga sebagai Tuhan dan sebagai Allah kita yang menjadi pemenang. Kesimpulannya adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan berkat luar biasa, sebab melalui peristiwa itu kita mengecap dan melihat kebaikannya dalam setiap hidup orang yang mau percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kita melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Ya, kita menjadi saksinya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dan undang para pelayan musik dan pelayan pujian untuk naik ke atas. Kita naikkan pujian. Kita minta hari ini Roh Kudusnya memenuhi hati kita. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita harus memberitakan kebaikannya Tuhan, kemurahannya Tuhan, kasihnya Tuhan bagi banyak orang. Semangat yang terus berkobar-kobar untuk Tuhan, untuk mengajar, untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
menjadi saksiku. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Murid-murid Tuhan penuh semangat, penuh sukacita, pergi untuk memberitakan Injil. Menghadapi maut, menghadapi apapun, tapi dia tidak takut karena dia yakin saksi dari Kristus, saksi dari surga itu yang memberikan dia hidup kekuatan baru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, hari ini umat-umat-Mu menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksinya Kristus untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang, dan banyak orang mendengar tentang Engkau Tuhan, tentang nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur juga pada hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur dan bersukacita dalam nama Tuhan. Kami bersama akan menerima roti, kami bersama akan menerima anggur daripada-Mu Tuhan. Ini satu berita tentang sukacita, berita tentang kematian, tapi di balik kematian ada sukacita dalam besar dalam surga ketika kami hidup dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus mati di kayu salib supaya menggantikan kami semua. Seharusnya kami yang harus mati di kayu salib, tetapi supaya kami hidup dan memperoleh hidup dalam kelimpahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita dalam nama Engkau. Glory bagi-Mu. Haleluya. Amin. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Menerimanya, baik yang di rumah juga. Mari kita bersama akan menikmati persekutuan bersama tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita pegang lewat tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Demikian firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah roti yang padanya kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan
Bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Cawan anugerah, cawan berkat dari Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menaikkan ucapan syukur pada Tuhan? Bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum dengan penuh percaya dalam nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kirapa kata-kata Hinama kata-kala kata kasih kita kalapa kata-kala Hina kata-kala kasih kita kalapa Unuh kurapa kata-kala kasih kita kalapa Hinama kata-kala makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kami sungguh sangat besar Tuhan. Kami terus memberitakan tentang Taurat Tuhan, tentang kisah para rasul, kisah hamba-hamba Tuhan, dan tentang hukum Musa, tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa. Terus kami memberitakan terus Tuhan. Kami memberitakan terus Tuhan. Kami bersyukur dan percaya bahwa sukacita surga itu memenuhi hati kita, hati kami Tuhan. Tidak ada kesukaan yang lain kecuali nama kami tercatat dalam kehidupan surga Tuhan. Surga itu suatu realita, bukan suatu omong kosong. Setiap orang menghadapi hidup dalam kehidupan yang fana ini Tuhan. Kami boleh bersyukur pada Tuhan bahwa kami punya kehidupan yang kekal di surga nanti Tuhan. Kelak bersama Engkau kami duduk di tata kerajaan surga yang mulia bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah yang membuat kami sukacita Tuhan. Tidak ada oleh karena kekhawatiran kami, kekhawatiran atas penyakit kami, kekhawatiran atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus sudah ada pada kami. Sebab itu Engkau mengurapi kami kembali, mengurapi kami kembali.
segala kegelisahan, ketakutan, kami percaya. Kami mau perkatakan dengan iman. Kami mau perkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, menyingkir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan hari ini, sehingga berkat Tuhan, anugerah Tuhan terlimpah bagi kami semua. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Ya, Tuhan, hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga yang kita peringati bersama. Ya, Puji Tuhan, tidak datang bahan pengumuman lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Anugerah Tuhan kita nikmati, kebaikan-kebaikan Tuhan kita nikmati. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang sanggup menghadapi segala apapun Tuhan. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati pelayan musik, berkati hidup mereka Tuhan. Jadikan mereka saksi-Mu Tuhan, tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu. Kami mau diajak untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan, menyerahkan segenap hidupnya bagi Tuhan, menyerahkan segenap cita-cita kami kepada Tuhan. Kami bersyukur dan percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Segala cita-cita kami yakin dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada sesuatu apapun yang gagal, penyakit apapun, tidak ada sesuatu pun yang membuat kami takut dan gentar. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang hidup, yang berkuasa atas surga, atas langit, dan seluruh isinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah anugerah berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai-Mu. Engkau duduk, engkau berdiri, engkau bekerja, engkau melakukan apapun, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dan kiranya anugerah dan nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama